Suatu pagi di bulan Maret 2016, Paige Dougherty mampir membeli roti di toko kecil langganannya sebelum berangkat ke salon tempatnya bekerja. Tetapi sayang, setelah itu Paige dikabarkan raib secara misterius. Hingga 2 hari kemudian, jasadnya ditemukan dan kasus orang hilang pun ditingkatkan menjadi kasus pembunuhan. Kasus kali ini adalah request dari sahabat Weekly, Momo Liang, dan LADHHFDF 5766. Mari kita simak kisahnya berikut ini. Paige Dougherty lahir pada tanggal 17 Maret 2000 di Skotlandia sebagai putri sulung dari John Bothwell dan Pamela. Kedua orang tuanya sudah lama berpisah, sedangkan Paige tinggal bersama ibu dan ayah tirinya, Andy Munro, di sebuah perumahan asri yang terletak di Davidson Street, Clydebank, Skotlandia. Paige sangat dekat dengan keluarganya, ayah tirinya, dan adik-adiknya, terutama dengan ibunya yang sudah seperti sahabat. Meski memiliki postur yang mungil, namun Paige punya kepribadian yang sangat menyenangkan. Dia baik hati, ramah, cerdas, dan sangat mandiri untuk remaja seusianya. Paige punya cita-cita jadi penata rambut setamat SMA. Itu sebabnya dia mulai mencari pengalaman bekerja di salon setiap akhir pekan. Sehari setelah ulang tahunnya yang ke-16, Paige Dougherty menginap di rumah sahabatnya. Keesokannya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016, sekitar pukul 8 pagi, Paige berangkat ke salon tempatnya bekerja di Dumbartonshire, sekitar 19 km dari rumah temannya. Di tengah perjalanan, Paige mampir ke Delicious Deli, sebuah toko roti kecil di 22 Fleming Avenue, untuk membeli sarapan. Paige dan ibunya adalah pelanggan tetap di toko tersebut dan cukup sering berbelanja di sana. Setibanya di sana, Delicious Deli baru saja buka. Paige menjadi pelanggan pertama dan satu-satunya. Siapa menduga kunjungan Paige ke sana berubah menjadi petaka. Hari itu, mendadak Paige tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan. Semua orang jadi khawatir karena Paige dikenal sangat bertanggung jawab dan tidak pernah bolos kerja. Ponsel dan sosmednya tidak aktif. Hal itu tidak biasa terjadi, mengingat selama ini Paige dikenal rutin menggugah semua kegiatannya. Malamnya, ibunda Paige memutuskan untuk melaporkan putrinya menghilang. Pencarian Paige Dougherty segera dimulai. Ribuan poster dengan foto Paige beserta detail pakaian terakhirnya disebar di seluruh penjuru kota Clydebank. Keluarga Paige membuat halaman khusus di Facebook untuk membantu menyebarkan kabar menghilangnya gadis itu. Sebuah informasi datang dari seorang penjaga toko bernama Asy Ahmed yang mengaku melihat Paige pada pukul 8.15 pagi memasuki toko roti Delicious Deli yang berada di sebelah tokonya. Sekitar 2 hari kemudian pada tanggal 21 Maret 2016, ditemukan jasad wanita terbungkus plastik sampah hitam dalam semak-semak di pinggir jalan Great Western Road, Clydebank. Hasil pemeriksaan forensik menyebutkan bahwa jasad tersebut adalah Paige Dougherty, remaja wanita yang dikabarkan menghilang. Paige menderita ratusan serangan sajam, terutama di area kepala dan lehernya. Sedangkan pada lengan, telapak tangan, dan punggung tangan menunjukkan terjadinya perlawanan. Tetapi cedera terparah ada di leher yang dihujam berulang kali. Sulit dibayangkan betapa besar penderitaan Paige di saat-saat terakhirnya. John Little adalah pemilik toko roti Delicious Deli, berusia 32 tahun. Dia sudah menikah dan punya 2 orang anak. Usaha toko rotinya memiliki banyak pelanggan warga lokal, termasuk Paige dan ibunya. John Little membenarkan pengakuan Asy Ahmed, pemilik toko di sebelahnya, bahwa Paige memang mampir ke tokonya pagi itu, kemudian keluar dari tokonya setelah membeli roti. Tetapi belakangan rekaman CCTV dari salah satu pemilik toko yang lain membuktikan John Little telah berbohong. Pada pukul 7.17 pagi, John Little tampak sibuk bersiap membuka tokonya hari itu.
Dia mondar-mandir mengangkut kopi-kopi dari bagasi mobil ke dalam toko. Pada pukul 8.21 pagi, Paige Doherty tampak memasuki toko roti milik John. Pada pukul 9.58, John keluar dari toko lewat pintu belakang untuk membeli sejumlah peralatan kebersihan dan plastik sampah besar. Seorang wanita pekerja salon di dekat toko roti sempat berpapasan dengannya di depan toko, melihat noda darah pada pakaian dan wajah John. Saat itu John beralasan hidungnya mimisan. Siangnya, CCTV merekam saat John memasukkan kantong sampah besar ke dalam bagasinya, kemudian pulang ke rumah dan menyembunyikan bungkusan sampah tersebut dalam gudang di kebunnya. Setelah itu, John kembali ke toko roti dengan pakaian yang berbeda dan melayani pelanggan seperti biasa hingga pukul 3.15 sore. Pada tanggal 21 Maret 2016, kamera CCTV kembali merekam mobil John Little berada di Great Western Road kurang dari 1 mil dari toko rotinya. Siangnya, 2 orang menemukan jasad Paige di lokasi yang sama. Meski John sudah berusaha keras untuk menghilangkan jejak kejahatannya, tetapi pihak kepolisian tetap berhasil mendapat sejumlah bukti kejahatan John. 3 hari setelah kematian Paige, John Little ditangkap. Awalnya John Little tidak mau mengakui perbuatannya. Tetapi dalam persidangan tanggal 5 September 2016, dia akhirnya mau mengaku bersalah atas tuduhan pembunuhan. John mengaku Paige datang ke tokonya untuk menanyakan lowongan pekerjaan. John mengatakan Paige mengancam bila tidak diberi pekerjaan, maka dia akan melaporkan John dengan tuduhan pelecehan. Mendengar ancaman Paige, John yang panik dan gelap mata langsung meraih sajam dan menyerang Paige berulang kali. John mengaku tindakannya itu kelewatan. Dalam pernyataan penutupnya, hakim menyatakan bahwa sekalipun tuduhan Paige mengancam John adalah benar, tetapi seorang gadis remaja telah kehilangan nyawanya dan John Little harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Pada tanggal 12 Oktober 2016, John Little dijatuhi hukuman minimal 27 tahun. Sebelum dia memenuhi syarat untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Sekitar 6 bulan kemudian, bandingnya diterima dan hukuman John diturunkan menjadi 23 tahun penjara. Toko roti Delicious Deli akhirnya ditutup permanen setelah mendapat serangan dari warga sekitar yang marah. Sedangkan keluarga John diungsikan demi menghindari amukan massa. Hingga kini, Pamela Monroe percaya bahwa putrinya Paige Doherty tidak mungkin melakukan apa yang dituduhkan oleh John Little di pengadilan. Paige Doherty dimakamkan dengan bantuan biaya dari para donatur pada bulan April 2016. Semoga Paige dapat beristirahat dengan tenang dan keluarga yang ditinggalkan bisa melanjutkan hidup mereka. Sekian dulu kasus Weekly hari ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Weekly. Terima kasih.